Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi, dan kali ini kita akan membahas beberapa dalil tentang wajibnya bersabar menghadapi suatu cobaan. Jadi harus sabar, harus tawakal pada Allah ketika mendapat cobaan. Dan berikut ini adalah beberapa hadis-hadis tentang sabar menghadapi cobaan. Di dalam surah Al-Hadid ayat 22-23 disebutkan, Ma aswaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan khususnya sekarang ini kita menghadapi beberapa cobaan pandemi corona, dan ternyata di zaman Nabi juga sudah terjadi. Cuman bukan corona, tapi penyakit ta'un, tapi sama saja. Dan berikut ini hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya kepada Nabi dari penyakit ta'un. Lalu Nabi menjawab, ta'un adalah suatu azab yang Allah mengutusnya untuk menimpa pada orang yang Ia kehendaki. Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang mukmin. Tidaklah bagi orang yang tertimpa ta'un kemudian ia berdiam diri di wilayahnya itu dengan sabar, dan ia menyadari bahwa ta'un tidak akan menimpa kecuali telah ditetapkan oleh Allah, kecuali ia memperoleh pahala bagaikan orang yang mati syahid. Kemudian penyakit ini menyebar ke seluruh dunia karena perjalanan manusia yang sangat luas dari mana ke mana. Padahal kalau di dalam suatu hadis dijelaskan bahwa kita supaya ketika mendengar suatu penyakit, yaitu penyakit ta'un, waktu itu dijelaskan oleh Nabi di suatu wilayah, maka kalian jangan memasuki wilayah itu, dan ketika kalian berada di wilayah yang terkena ta'un, maka jangan keluar dari wilayah itu. Ini diceritakan di Sahih Bukhari nomor hadis 5728. Maka stop bepergian. Dalam menanggapi hal ini, pemerintah membuat kebijakan yaitu untuk social distancing, karantina wilayah, dan karantina mandiri. Dan ini juga sudah diterapkan di zaman Nabi. Nabi bersabda, tidak ada penyakit menular dan tidak boleh mencampur antara orang yang sehat dengan orang yang sakit. Di Sahih Muslim nomor hadis 2221. Ini sudah pas apa yang dikerjakan pemerintah. Kemudian usaha kita adalah selalu ikhtiar dan berdoa pada Allah bahwa sesungguhnya Allah menurunkan sakit dan obat, dan Allah menjadikan pada setiap penyakit ada obatnya, dan janganlah kalian berobat dengan obat yang haram. Kemudian ikhtiar kita lagi yang lain, sholat malam. Sholat malam itu disunahkan oleh Nabi karena pahalanya besar, dan difirmankan oleh Allah, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian dijelaskan di Sunan Tirmidzi, kalian menetapilah dengan sholat malam, sholat tahajud maksudnya,
Sesungguhnya sholat malam adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian. Sesungguhnya sholat malam adalah pendekat diri pada Allah dan pencegah berbuat dosa, dan sholat malam akan menghapus kejelekan dan penolak penyakit dari jasad. Kemudian usaha yang lain yaitu adalah tetap di rumah, perbanyak ibadah, perbanyak baca Al-Quran, menjaga kesehatan, dan berolahraga. Semoga kita dijadikan orang-orang yang tabah dalam menghadapi cobaan dari Allah dan selalu tawakal kepada Allah. Berdasarkan dalil, ketika Allah menghendaki baik pada hambanya, maka Allah akan mencobanya. Siapa saja yang ridho pada cobaan Allah, maka ia akan mendapat ridhonya, dan siapa saja yang murka, maka ia akan mendapat murkanya Allah. Karena sesungguhnya besarnya pembalasan bersama besarnya cobaan. Dijelaskan di Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 4031. Kesimpulannya, yang pertama adalah kita harus tawakal pada Allah dalam menghadapi cobaan. Yang kedua, selalu ikhtiar dan berusaha, yaitu berobat, berdoa. Kemudian yang ketiga, Allah akan mengangkat derajat kita.